sini saya ingin menyampaikan dulu bahwa napalambi enak beliau pakai tua bahwa kita tuh tanya itu ini ya, boleh tahu. Sesungguhnya sejatinya semua orang itu adalah pendatang di muka bumi ini. Yang detail di malam maklaingi bahwa saya asli di sini. Kalau dalam kacamata agama semua orang itu pendatang. Karena sejatinya akte lahir kita itu di surga. Akte kelahiran kita itu di surga. Hanya merantau kan nek tahu jadi ini tahu. Air dia. Kita ini aslinya di surga. Nenek kita, kakek kita itu dibikin di surga. Disuruh Allah untuk merantau, mempersiapkan bekal. Kembalilah engkau ke sini. Ini anak miapo ini. Tetapi seperti gambaran orang merantau itu ya kayak di surga itu ada yang kembali pulang, ada yang lama baru pulang, dan ada yang tidak pulang-pulang. Pasal ini ada yang tersesat malah di jalan, tidak ketemu kampung halamannya. Begitulah sejatinya keberadaan manusia di muka bumi dalam kacamata agama tentang siapa dia sebenarnya. Jadi kita ini aslinya di surga. Hanya ada orang yang jatuh cinta dengan tempat perantauannya jadi lupa pulang kampung. Jadi sangin diolah itu tidak jam yang mana. Jadi saya tanya beberapa teman-teman saya tak nyindir ini sama Ruando malah tama menimelo tu bosnya hanya tapak kopi di dia mana hendak metok kapar dua tama. Bayar dia lasang gitu. Hanya napa? Nabengan opo Allah Taala kesempatan andam malay pada corona tuh. Jadi artinya di bawah pangino dia apa-apa ya. Mesti di ngarang itu saja tak pempolongan tahu karena bagaimanapun kita tumbuh di situ, lahir di situ dan membesar di situ. Hanya jatuh sico deh para lu di ngarangnya. Husni Jamaluddin almarhum sang pendekar puisi itu pernah cerita. Mau jatuh medek kirona atau mandar yang dapat uyu. Harus diakui oh main asal enditing. Mau lihat tu mandar dari masar mabalu lase. Boleh deh pak baing-baing. Na tua-tua itu deh pak baing masar. Natena si gayang ya natinro dia. Natinro nakatutus pusang allo. Namita tiapa tanah kapumu. Napal telo lorong imeta we. Boleh lo balik dia ngana capu dodo lase. Habis langsatnya. Misalnya apa na curita boleh ni kampung mo nyandan na mayo ada masar. Anda na curita rugin na. Yang untuk dia perlu dia ini pas jari Pak Lambe turi syarat uman dia tu dina lambe tu tak ada imanya jadi mesti dipayari di wakal tahu. Ini ceritanya almarhum Husni Jamaluddin. Anda itu salah yang penggawe. Cerita mah tak pula seru tidak ada masalah. Yang penting neneng baik-baik. Padahal nakalinya memang tidak tahu. Nah itu. Jadi hanya sekedar refleksi ini bahwa ada hal-hal tertentu memang dalam kehidupan kita ini perlu direkam di lain. Jadi kita masuk di Maulid. Jadi santai mau tahu ya. Pak sebenarnya Nawawi Ibnu Sina ketakutan itu separuh dari penyakit. Jadi betul rawalong yang tahu ini itu monge. Jadi otam itu demi Jawa. Apa kegembiraan itu setengah dari kesembuhan. Pasal beliau kesimpulannya sangat agama. Kan jiwa sebenarnya menentukan sakit dan tidaknya seseorang. Rasulullah ini pada intinya diutus oleh Allah untuk mengatur pola hidup manusia antara manusia itu sendiri dengan Allah. Dan itu di kita sudah selesai. Kenapa selesai? Kesadaran beragama menuntut kita dalam diri sendiri untuk mencari tahu apa kewajiban saya kepada Tuhan saya. Apa itu kewajiban-kewajiban keagamaan? Ada ibadah ritual, salat, puasa, zakat, haji, syahadat yang pertama. Semua orang tahu itu. Kemudian realitasnya kemudian di lapangan masih ada orang yang tidak melaksanakan secara tuntas syariat itu bab lain. Tetapi pemahaman pada kewajiban terhadap Tuhanmu itu sudah tuntas. Yang penting ini curi tawandamu. Anda itu nama uang
Iya tuh do sampai mo pilih mah tuh sambung isang lo pak enggak le itu ting anak SD mah ya nih pasti lolongan mo pak anu dia apal kulhual tuh dia apa-apa mo hanya mandi palakan di bawah ya sudah itu persoalan person masing-masing. Jadi itu sudah jelas kewajiban terhadap Allah itu sudah selesai di setiap diri masing-masing orang Islam. Pelaksanaannya kemudian yang tidak tuntas itu babnya beda. Itu persoalan pribadi masing-masing. Nah, persoalan kedua yang dibawa oleh Rasulullah adalah bagaimana beliau memberikan tuntunan untuk mengatur pola hidup antara manusia dengan sesama makhluk. Ini yang rumit. Disinilah kemudian terjadi banyak sekali pendapat tentang apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Karena jatuhnya pengaturan pola hubungan antara makhluk ini kemudian berimbas pada persoalan-persoalan fikih muamalah. Nah, yang nanti ujuri tadi, Pak Nawar Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menjadi penyempurna dari akhlak kalian. Artinya yang disempurnakan oleh Rasulullah itu bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi apa yang dianggap baik dalam sebuah kesepakatan kultur, sebuah komunitas budaya, itu disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu dirubah. Misalnya, dek kultur kita teman dari saya mitawe loriolono tuh mau itu kan tidak ada dalilnya. Tetapi menjadi sesuatu yang wajib karena boleh Rasulullah menegaskan kesempurnaan itu. Apa? Ada dalil umumnya, menghormati orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian teknisnya dalam penghormatan itu diserahkan pada masing-masing budaya. Jadi nama uang manini anda tu dan dalilnya mitawe anda tu na mitawe kare putu tinggal bala apa dia manini dapat tersinggung malu tu nak kacau mo. Ini kan sebenarnya yang perlu dijaga. Para lu dia sayang diri datang orang dan dalil dan minum pogau. Pak dia dalil umumnya dia tidak kena dalil khusus tapi dia ketemu dengan dalil umum itu. Mi puang itu lo itu maueng, mi puak itu lo itu maueng, atau apa? Itu tidak ada dalilnya, tapi sebuah kewajiban. Mengapa? Kamu andai mau bawa dia pasti mitul itu saya ini pianang yang sandan senawang cap lo tahu musara-sarai atane iyo mau pogau itu kan kesalahan besar itu. Makanya para lu itu dia sebenarnya kita repres itu pemahaman agama kita soal etika sosial ini. Misal contoh ipamay di supaya malong uloy paham. Madat tahu lambel lo magol di pagolong bijas misal patu puli tidak ada syarat malu tuh pamasok gol pamanaram yung mangino. Tapi pelanggaran sebenarnya itu apa nasiya visi itu tuh rewiri lapangan mainan di polin na yan. Nah kan itu kan sebenarnya itu pelanggaran agama sebenarnya. Agama itu melanggar karena ada etika sosial yang kau tidak kau injak atau misal apa kau tahu busuang halal itu dikurung bayi ini tanggal halangnya halal tidak ada masalah pada hukum fikih itu. Tapi pada tingkat etika akhlakul karimah yang dibangun oleh Rasulullah itu kesalahan fatal. Asal jadi Pak Purai balik ke imam kalau untuk musuh mau ngapain Pak Benemu. Tetapi menjadi sesuatu menjadi bermasalah ketika kau lakukan itu di luar sana. Mengapa? Nah lihat tu dulu tu biasa memang gak lihat tu sisa dalam benene anu balik tasirolong. Kayak itu apa? Beto kamar mak Purai siala Pak dan tu apa-apa di dalam tu kamar malai puago. Dia campur mo. Dia tu orang na. Ya mamadai milo sinting man dan sinting sampiran boloan dan satu bolo musaduan sa sampiran maling ngulupin sa sampiran ha dan yo saya dilay mandar yo sampiran dio tiang ape atau talu dipakai diyan na milo gordeng lamala lang biar ke lumiang sampira sangaran dusan basa apa itu gitu ya. Tapi itu laku ya. Karena ini kan penting juga kemudian untuk tetap melestarikan itu yang jati, apa namanya kosakata yang mulai hilang ya.
Magkanto yun, misalnya, ipalay ko cerita dia, itu do kamar ko, sa mandar na songing. Songing, ha? Hindi nga, teman itu mang bisa sa songing, mo niya apa, itu. Songing. Itu kan penting juga, terlalu itu jagain apa-apa ya kan. Karena kita termasuk etnis yang sedikit, malah itu punah bahasa Thai. Karena diserang oleh bahasa modern. Jadi, makanya saya memilih menjadi seorang ustaz yang memakai bahasa Mandar umum. Betul. Mau nih wong ilenya mandi musa mubahan de palaka pitule mulu ke maisang. Ini Pak Prof. Jadi karena itu malah hadir ada satu riwayat dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Penegasan Rasulullah, hakul muslimi alal muslimi berisi situ. dia anunya ceramah. Ikan malakai dan lele jadi uwe de kita di situ apa? Ndak itu apa apal deh, mana apa. Hakul muslimi alal muslimi situn. Ada hak di antara kalian sesama kalian itu masing-masing memiliki hak. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Supaya si hormati tahu. Supaya terbangun harmoni antara satu dengan yang lain. Ayumke perlu dengarang. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Nawa nabita, kalau engkau berjumpa dengan saudara muslimmu, maka bersalamlah kepadanya. Oh, hatu dia, jadi daruk landur tapak lao. Jangan mentang-mentang karena memakai masker mendatuk mendesain apa. Apalagi kita saya bersalam. Oh, nama Rasulullah menimbulkan rasa cinta di antara sesama kalian. Di hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Anda mau surga mu Anda nu matappa. Kalian tidak akan ketemu surga sebelum Anda beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbu. Kamu tidak bisa disebut orang beriman sebelum kalian saling mencintai. Nah, apa perilaku bersalam ini sedang membangun kecintaan antara saya dengan Anda. Yang untuk namauan Dewianu dalam dunia sufi ini ya. Inti hidup sesungguhnya itu adalah cinta, relasi antara aku dengan engkau. Pada tataran yang lebih tinggi, relasi antara aku dengan Allahku. Di situ sebenarnya. Inti hidup itu di situ. Hanya mereka itu dia jamayamange. Karena kecintaan itu masing-masing orang dititipi oleh Tuhan dalam hatinya. Hanya kadang orang tidak mau mengeluarkan itu cinta. Dia hanya berputar pada dirinya sendiri. Kan sang Imam Boyan itu tahu sayangnya hanya andero maluang spektrum na saya tahu. Dia paling banter ya di antara keluarga saya. Kualitas cinta kita itu berubah ketika dia keluar jauh dari diri kita. Yang untuk nama uang dalam dunia sufi, mau membaca doa kambe, bacakanlah doa-doa orang-orang yang ada di lingkungan. Perluaslah itu spektrum doamu sehingga pamasena buang mau malu waktu itu maruau. Kasih sambung bacaan doa. Serius dia aja. Enggak usah bisa serius. Bawa namanya mau serius dia. Tak kerja. Anu kembali dari saat tinggi dan usah apa. Interview rawang. Kembali dari apa. Ya laki tahu fasallim alaihi. Bersalamlah ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Nah, pada tataran syariat, salam itu, nama Rasulullah, menimbulkan rasa cinta. Apalagi mu andeng wali lo bersalam dosa kaya tuh. Karena orang lain sudah mendoakan kamu, kamu tidak mau membalas itu doanya. Jadi minimal, apa oleh Quran dia, jika ada orang yang memberimu penghormatan, maka hormatilah seperti dia memberimu penghormatan atau sekedar mengembalikan penghormatan. Nah, dalam hal yang lain, pada tataran nilai, salam itu sesungguhnya adalah pertanggungjawaban identitas kemusliman kita. Apa itu? Menebar kedamaian di muka bumi. Karena assalamualaikum itu sebenarnya hakikatnya adalah komitmen menebar kedamaian. Jadi dia cocok tuh rumah bersalat tahu namanya mapitnah itu tahu. Karena ngapa? Anda sedang mengkhianati kalimat suci itu. Apalagi
ujung dari salat kita itu adalah salam. Apa? Komitmen lalu po Allah Ta'ala soro boma tu do lomo buanga nami olowo tu do no pasalama tu email war salam do buanga papacho ito tu salama kaya tu si karuan masambayan no. Jadi itu mah purito masambayan dia. Apa yang ada dalam diri kita itu adalah komitmen kemana-mana membawa kedamaian. Apa nama Rasul dalam hadis yang lain, wolo saya itu wita mikmat datu sisial lang anna malay tay tangana mapaparua. Mangapay mo pipinnas say asal lang amulo lolo po Allah Taala. Asa mapalit ko di po ba gas to magpompor ya apa to. Ano to manita lipusat kilo may tiya. Saya di kan to ngapay. Isti malay tay tangana. Mabitway na dyan mayanangin. Madalaw mo ito rapat tulog-palog-pao. Dalo pa kumbus Hindi ba sa itayin na dapat provokasi apa-apa. Damu tunduan nila right now. Intinya begitu. Jangan bela dia ketika dia marah. Berikanlah dia sendiri marah. Anda pun itu malah tak macai. Pada cai lang dia lawe. Hanya damu solangan ni macai. Apa palik-palik makasot ini cai now. Ada alasan dia untuk mengeksekusi itu amarahnya. Mengapa? Dia mas solangan ni. Damu solani. Itulah Islam. Nah identitas kita apa? Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu jelas sekali kata Nabi. Ia satu salango inggan nana paunna sola kerona andanda to karek nyawana. Nanda to karek na sadim. Itu intinya. Seluruh tindakan dan ucapannya tidak ada yang tercederai. Jadi misalnya contoh ya, saya ingin memberi contoh konkret ini. Saya dekat rumah dengan Pak Ketua Pak Ilham. Si mesa tempo dah usolai. Saya bilang sama istri saya ketika malam hari, kau tidak usah kunci rumah. Kau tidak usah gembok itu pagar. Kenapa? Ada Pak Ilham di sebelah. Saya merasa damai berada di sampingnya. Menurut hadis ini, ira Pak Ilham atau salangi. Mengapa? Ada kedamaian ketika saya ada di sampingnya. Ibu satu salang. Jadi menyamang ilo nasa tahu ketika engkau ada berada di dekatnya, salang itu itu. Tapi memang ini saya dapat indowe ke alat tahu itu yang nyenyak tidurnya ya. Ada lagi si Anu itu di kampung. Ini bukan orang Islam. Kenapa? Kehadiranmu itu mengancam keberadaan kenyamanan seseorang. Jadi apa tuh dia tugas pokok tae? Daya tahu rawamu alat tuwo. Apa direpres itu dia salangan di babaruai. Nah itulah tugas kita di sini sebenarnya. Apa karau itu boleh dipimbolongan tak? Karau itu boleh pimbolongan tak? Apa dapat dia padahal di bawah ini dia masuk pada hakikat nilai salam itu. Gemek saya ni. Gemek si pipi hilang, si pitu-pitu dia tahu. Ada grup di situ. Miapo mianu apa ndorolato? Saya bandi mi yamma. Itu kan sebenarnya sudah bagian dari komitmen keislaman itu. Jadi paralel di pasiolongan lain saya bersalang dasar nggak dipawi apa. Mande mi kaconi buat dia mah. Welo ya herai mah apa nih buat juga bersalang anda. Tuh napa sih lo kondo tahu. Nah yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib. Hak seorang muslim itu adalah memenuhi undangannya. Secara lahiriah ini hadis sederhana. Ya sudah hadiri saja. Tapi menurut ulama, ada ulama berpendapat ada kewajiban dalam dirimu ketika engkau diundang oleh saudaramu. Sebenarnya apa nih? Menegaskan ulang juga identitas keislaman kita, ikut bergembira atas kegembiraan orang lain. Apa ya usah to salah ngomong mecoy Mario mak datona. To Mario salah to ngomong. Jadi wajib itu tahu memenuhi undangan. Biasa utakor to lalan di Mandala mohon maaf mudah-mudahan di sangatan dan tuasam. Kan dati lo wita yaw di. Tapi ini. Mana ande tu dek macam isanga makiring ompolo Pak kana tu dek mo na para lulare. Mario tu lulare mo boleh nahita. Kana ya lepa itin doi Betul. Ini macam ita di sebenarnya. Walaupun sebenarnya dalam niatnya itu macam itu apa-apa mau ya.
Anda lihat tuh malah mati lu luar poboro iya mulai. Hanya secara umum Anda itu udah maju apa-apa. Mengapa? Yang dibutuhkan itu adalah kehadiranmu. Picu itu Mario lu luar pasial itu dia anak nauremu kan sebenarnya intinya dolao. Hanya ya alhamdulillah Pak makirim bandi mau dia. Tapi mak di bawah itu teori ekonomi itu kapitalis sekali itu. Apa itu tuh di sebenarnya tuh kampungnya itu lalan di Bandung iya siapa sih alat tahan tuh dagangan apa nih asyo laulan jadi intinya dia muat dia tuh Mario to ya mau satu salang data si kira mana yang saya dengan saya mau mali saya kulkas saya lumukur mana malah jadi lumukur artinya setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada orang lain ada kegembiraan yang tumbuh dalam dirimu karena dia adalah bagian dari dirimu. Musambai sa siriate muat tulu maunga molan dia rek mu pira pero ianu dio ra dao siriate mi walaupun dia tidak wujud dalam tindakan tetapi ada niat dalam hatimu. Mau ni pose Hasan itu cerita dari si Joan dia tahu lambarisasi kita ni mati depan dia dia tahu lambarisasi berangkat ke laut nelayan datang tidak dapat hasil ditanya bagaimana buah ada hasil ya beginilah tapi yang tidak apa-apa karena bukan cuma saya yang tidak dapat hasil apa namanya saya itu bau siriat itu kalimat dengki. Kenapa bos kalimat dengki? Karena kau menghibur dirimu pada ketidakberuntungan orang lain. Terhibur mau ada tuh musulangan cilaka aslinya itu. Itu apa sanad alus sanad tidak apa-apa. Andai malam mu papararen nyawamu mu ada tahu musik tengangan cilaka. Mau tidak apa-apa lah. Kan bukan cuma saya yang tidak dapat hasil. Siriate utino. Jadi apa nanti tahu? Wang main di selo koler bawan andan diang tapi alhamdulillah Pak Tato tuh sisau apa sisau bahasa miala tuh luar kasih dia ikut bergembira walaupun itu tidak berada pada dirimu tapi sangat teori itu di anu ndak tuh julle diolah masih itu kan ditama tindo mandan tang apa artinya sampai di ini matan di bau dia pemaceramai tahu hanya saya tunggunya mana mau meraki-raki kok saya anda saya tulis bola apa yang mengakumiam mayori yo jadi hanya di palambi apa itu menjadi bahan refleksi buat diri kita bahan renungan lah buat diri kita mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik saya kira di situ intinya yang ketiga wa idastasaka fansah lahu muat boleh mating minta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Jadi bahasa dia, kan dalam perilaku orang Islam itu ada namanya salat apa? Salat istikhara. Karena dia minta petunjuk ya. Istihara itu bukan melulu soal salat. Menurut ulama, istihara itu termasuk mengunjungi teman atau orang tua dan meminta pendapat darinya itu istihara. Meminta saran pada ahlinya itu istihara. Ya bukan melulu soal sambayan itu istihara. Apalagi tidak termasuk istihara mau temelan dari mukayang dari dua pilihan itu. Dan itu istihara itu hanya Anda ingin memperkuat itu keinginan awal. Dan misalnya boleh pakai tua. Miafir pakai tua dak dua itu dia itu bolo itu wah ini nak kira-kira ya kan bisa saja begitu. Ya kan Anda artinya mesti direkeni semua hal bisa saja orang datang meminta pendapat karena tidak semua orang itu jantan dalam menjalani hidupnya dia butuh pendorong dari jauh dia tuh tahu macam sana isesena yang indini tapi keo indini dia butuh saran dari orang lain di bidang yang lain itulah manusia ya, misalnya boleh lau bingung nak tuh dipakai tuh dia ndek mesa sama saya nih tapi ini mau lololek pak dia ndek mesa ay marasay tapi ay ya basta milih ini ada kira-kira kan itu menguatkan pilihan itu adalah istihara dan itu bisa terjadi pada orang lain
Mencari sosok yang dianggap bisa memberi nasihat itu istihara. Jadi nawari dan lele, salah satu hak yang dimiliki orang Islam itu ketika dia datang kepadamu untuk meminta nasihat, berilah dia nasihat. Datang kamu ya pani. Mau lolos anda tu di pali mati do mau urusan. Satu urusan ya. Itu dia mengaloto ini ulu. Tidak bisa begitulah. Jangan mengabaikan keinginan orang ketika dia terpuruk dan ingin diberi nasihat. Itu ya. Yang selanjutnya apa? Masa itu tore mamalak kabel. Wa idza atasyafa hamidallah fasammithu. Kalau ada orang bersin dan dia memuji Tuhannya, maka doakanlah dia. Sederhana sekali ini teksnya lah hadis, tapi di dalamnya mengandung makna hidup. Apa itu? Ketika ada orang yang bisa lepas dari keterpurukan, ikutlah mendoakannya. Payet itu sangat sambayo, simbol dari lepasnya seseorang dari keterpurukan. Apa maka mauan dia nang guru ya lo to sampai sebenarnya. Medis juga mungkin begitu ya. Orang bersin itu sebenarnya sedang melepaskan virus-virus di dalam diri kita ini. Medis lo nala pasang, hanya ada tuh sampai gitu ada pisau bega lawan. Baik, dia nama medis. Artinya itu bagian dari apa ya? Doakan nih kalau dia memuji Tuhannya bahwa ketika dia bersin, dia sedang memuji Allah karena dia bisa lepas dari keterpurukannya, maka ikutlah berdoa atas kegembiraannya. Yang selanjutnya, wa idza marida, pesangana mua. Apa dalilnya curhat? Pak apal hadis dari itu kan dia. Pak uduhu. Ya. Mua magaringi kalau dia sakit maka jenguk. Apa maknanya ini? Berilah semangat pada orang-orang yang terpuruk. Hadis ini mewakilkan keterpurukan pada kata sakit. Tetapi tidak berarti hanya sakit melulu. Ada orang sehat tubuhnya, tetapi dia sedang sakit ekonominya. Sakit apanya? Itu juga wajib dikunjungi. Tetapi, mu'la'u masyara, panah-panah ratu, apa pau. Pak dia tuh tahu, anda pernah mati, menjadi mati, karena masyara. Mengialai batu dia mungkin na po. Diongi ngomongin na ano na mati ito. Kung patay iwan din, hindi. Kung masyara ito penyakit na ano na mati, diongi nga. Tidak to ang basa. Tidak bisa lah begitu. Berilah dia semangat. Elulare, anda lihat apa tu dia apa penyakit. Yanu, lihat kita makadona, oh tuh lambi dia yanu dia. Beri dia harapan untuk itu. Karena itu juga obat kesembuhan itu menyemangati hidup orang yang sedang sakit. Dari mande musa mapawasa dia, udah lao. Pengen mo law siyo. Wala mo ngatim ko pa salah kowo man. Ang hindari sesuatu yang didugul niya, itu kan jauh lebih bahaya. Kan dito di lonely tanggun ni dia. Atau sekali daw mapawo pa. Ano mo nabita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah tidak berbicara kecuali yang baik atau sekali diam. Napa pawo bapak mah pawo lo di boy lo ulu merah di bawah. Itu tawas saliwa, mapo sila pisah-pisah tapi ay enggak lewi tapi tau tereng mah pawo. Itu tawas dia. Tenang, diam, tapi ketika dia muncul sekali saja, japunasan lo roho pun naik. Ini saya cerita sedikit ya. Paling aku cerita sebelum sorot tahu ya. Ada orang pada zaman Rasulullah, seorang perempuan tapi bukan mewakilkan perempuan ini ya. Begitu dikagumi oleh sahabat di hadapan Nabi karena ibadahnya banyak, salat tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya, ngajinya di tengah malam. Cuma sahabat juga sambil memuji juga mengeluhkan perilakunya. Apa nama? Unian kekurangan nakuang karek ngangel tahu. Piloti-loti na satu. Apa no Rasulullah langsung ponis orang itu di neraka ketika dia mati. Para sahabat protes, bagaimana salatnya Rasul? Salatnya tidak mampu menyelamatkan dia dari keburukan ucapannya. Terlalu berat itu dosa ucapan yang buruk. Jadi ucapan ini tidak melulu di apa itu tulisan di grup di Facebook itu juga bagian dari ucapan karena itu mewakili pandangannya. Di picu-picu itu kan lo tahu. Makiti o apa sih komentar o kecuali tong apa tong malam si paginoi
Pak Sisangam. Tapi kalau dia menjadi konsumsi publik itu kan bahaya. Pak Musa mani mandat itu bau sangka oke di citengan di sana. Lalu itu sih boleh. Hanya kan andelo neran di tahu di emak pau itu tamu di HP wasa di Nah itu ya. Yang terakhir nama Rasulullah, hak seorang muslim itu ketika dia mati diantar jenazahnya. Ada keterlibatan diri pada derita orang lain. Itu kan intinya agama. Nama salah satu ulama, kewajiban tiap-tiap individu yang mengaku dirinya seorang Islam adalah pelibatan dirinya pada setiap derita orang lain. Itu intinya agama sebenarnya itulah. Libatkanlah dirimu pada setiap derita yang diderita oleh orang lain. Itulah identitas keislaman kita. Yang untuk namun Nabi tak muatat tomate, iringilah jenazahnya, salatilah dan iringilah jenazahnya. Ini sekaligus juga memberitahu keluarganya bahwa keluargamu sudah meninggal, tetapi kau tidak sendiri menjalani hidup ini. Saya ada untukmu. Itu kan sebenarnya. Ya saya tak siau. Yang ketuluman saya kita bertakziah. Takziah sesungguhnya itu adalah berani pasang badan pada keluarga yang ditinggalkan bahwa saya ada untukmu walaupun mindolo lo kamakmu. Sampai intinya kan takziah di situ. Sehingga hidupnya akan berlanjut. Tidak andero batangar tori itu apa dan itu ngawena. Kenapa? Saya ada di situ. Orang lain ada di situ. Nama nauremu ada di situ. Antarlah dia. Saya kira malah kawin dia cerita Pak, boleh lipu mani ita. Mengarang dulu di kampung ya rumah poli, Pak orkes pasumbal lagu. Itu ngomongkan MC mangang permintaan dari tuan rumah. Nah, kan ada itu biasa ya, memang lagu itu di band-band di kampung itu. Tanah pete lektong, bentongan. Ndalo sosiolog tutu na tayo nonton baik apa sanggaya mo hiburan dalo rapa penyumbal lagu na lacari po sandal siya naman mirau asa itu dia uang ilene ba puro may di selo mo ni si coba manaya soro matu pak ngolo ibat melo sanda dua jadi mo diwolo saya kira itu intinya di biwengan bapak tu po Allah Taala pamase solo tu di kapun na tawe ini diwan wata di mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita dalam kebersamaan, dalam persatuan. Apa yang menjadi komitmen kita adalah dato rosi sara-sara. Nggih sia sayangnya. Tanah tu dek luluareta iya tu risolalle dek medilino ini tu dek luluareta mana saya mau isolangan di memboyan di sana. Apa iya teh malambi lo di lonni mo arwe to mangapa? Iya teh malalo di paindonni mo itu are ular ya. Ikuti lulare mo pa iyang musikale puan jari apa tu para lu ya gaya nggih me sama ama. Insyaallah turun ni pamasena po Allah Taala. Malakaw pong murta sehat tahu. Mudah-mudahan barakah dan leta. Saya kira itu terima kasih kepada dinda saya Pak Ketua sudah berani mengundang saya di sini untuk menyampaikan ceramah Maulid. Mudah-mudahan awalis pong Allah Taala mabarakat kota rendeng ateta buang insyaallah. Saya kira itu waduntum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca doa seolah-olah mudah-mudahan harapan-harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cinta dan ridhanya. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik barik sadaqati wa sabarna masan wal qur'an al-azim wa ma'adamat ya barakam antaftah lana bi kulli khair wa anta ja'alana min amal khair wa anta amilana ya maulana mu'amalataka ala ahli khair wa anta padana lana wa la dzurriyyatina azwajina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnatin wa bu'sin wa dairin wa sihrin wa maradin wa virus corona ambaladina hadha hasatan utajimur wa min buldal muslimina ajma'ina amalan ya hayyu qayyum tawil umurana fi ta'atika wa mahabbatika Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan mubarakan tayyiban waftah alaina wa rahmatik. Allahumma ijma' bainana wa baina habibika wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ayahanda Qusay Fadlu Al-Ghazali. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki diri, dan semoga bisa bermanfaat bagi orang.